الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء
واتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Alhamdulillah, puji syukur yang milik Allah, salawat salam semoga dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kita bersyukur kepada Allah di kesempatan pagi hari ini, pada subuh ini kita tiada hentinya mendapatkan karunia nikmat dari Allah, nikmat yang tiada terhingga, nikmat yang senantiasa kita rasakan dan tidak bisa kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau menghitung nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Dan kita juga bersyukur hari ini kita memasuki ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Selepas kemarin kita di Indonesia melaksanakan Yaumin Nahar atau Aidul Kurban, Aidul Adha. Ini adalah amalan yang sangat utama, amalan sangat besar pahala dan kebaikannya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mamin amalin adam fi yaumin nahar ahaba ilallah min hiraqidam. Tidak ada amal yang paling disukai Allah, amal dari seorang anak Adam di hari Idul Adha. Tidak ada yang paling disukai, dicintai oleh Allah selain mengalirkan darah, artinya melakukan ibadah kurban. Dan sudah kita jalani, insya Allah kita pun masih punya kesempatan 3 hari, ya hari ini sampai 2 hari ke depan, memasuki ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik. Apa yang dimaksud dengan hari tasyrik? Hari tasyrik adalah hari berbangkit, hari terbit, ya seperti ada kalimat masyrik wal maghrib, ya timur dan barat. Terbit itu dari barat, terbit itu dari timur dan terbenam di barat. Seperti halnya kita sudah beramal dan mudah-mudahan dengan amal itu menjadi penggugur dosa kita, maka hari-hari tasyrik adalah hari-hari di mana kita lebih meningkatkan amal-amal kita, lebih bangkit lagi untuk bisa lebih baik. Nah, juga hari tasyrik Rasulullah bersabda ayyamul akli wasyurbi wazkurullah, hari-hari di mana kita makan, minum, menikmati rizki dari Allah dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai hari tasyrik ketiga kita pun terus memperbanyak takbir, ya bertakbir, berzikir, menyebut nama Allah. Dari kemarin kita membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ini kita gaungkan sampai akhir hari tasyrik tanggal 13 Zulhijjah nanti, atau tepatnya juga 13 Juli kita di Indonesia. Mudah-mudahan amal-amalnya diterima semuanya insya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada, hari ini spesial, kita akan juga dialog dengan sahabat-sahabat kita dalam program KPN Kurban Peduli Negeri, ya, di mana alhamdulillah Darut Tauhid Peduli hampir setiap tahun, ya, setiap tahun ada program KPN Korban Peduli Negeri yang disampaikan ke berbagai wilayah, berbagai pelosok di tanah air, bahkan sampai ke luar negeri, ya. Insya Allah ada Ustadz Muhammad Lusi di NTT, nanti ada sahabat-sahabat yang lainnya yang mewakili, ya, beberapa pelosok dari DT Peduli. Juga ada Pak Ihsan nih dari DT Peduli, ya, Direktur Operasional, Direktur Program DT Peduli. Jadi sebelum ke Ustadz Lusi dan sahabat-sahabat lainnya di cabang, saya ingin ke Pak Ihsan dulu nih. Kalau berkenan Pak Ihsan, Assalamualaikum. Boleh dibantu Pak Admin, nampaknya Pak Ihsan masih mute. Seperti apa kondisi kurban kita tahun ini? Sebarannya kemana saja, berapa banyak? Nah, ini mungkin Pak Ihsan bisa menjelaskan. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihsan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Di mana ini posisi? Ini lagi ngawal teman-teman program kurban di Cianjur Ustaz, di titik potensi pendangkalan akidah. Masya Allah, Cianjur, ya. Ya, Cianjur walaupun dekat dari Bandung, ya, bukan luar pulau, tapi ya salah satu programnya adalah kita juga ke beberapa program yang di situ rawan akidah, ya, kita berbagi di sana. Baik Pak Ihsan, sebelum nanti kita dialog dengan Ustadz Lusi di Wutun, NTT, dan juga yang lainnya nih, saya ingin mendengar dulu dari Pak Ihsan mungkin seperti apa program tahun ini untuk program Kurban Peduli Negeri, juga berapa yang sudah terhimpun dan akan disalurkan, ya, tersalurkan dan sudah tersalurkan dan akan disalurkan, mungkin masih sisa di hari tasyrik ini. Silakan Pak Ihsan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya izin mengawali dari sebuah literasi Ustadz yang disampaikan oleh teman-teman dari IDS, sebuah lembaga peneliti yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi berbasis pemberdayaan dan yang lain. Jadi ternyata program kurban di Indonesia itu memiliki potensi secara ekonomi yang sangat tinggi. Disebutkan di tahun 2021 yang lalu potensi perputaran ekonomi, perputaran uang terhadap program kurban ini bisa mencapai di angka sekitar 22 triliun, ternyata sangat besar. Masya Allah, 22 triliun, ya? Ya betul, diperkirakan tahun ini itu meningkat sampai di angka 24 triliunnya. Nah, 75% program perputaran uang ini berasal di wilayah Jawa. Nah, khususnya di titik-titik aglomerasi seperti Jabodetabek, Bandung Raya, Surabaya Raya, dan yang lainnya. Nah, dari literasi tersebut kebayang memang perputaran uang itu kalau misalnya kemudian tidak disebarkan ke seluruh Indonesia menjadi kekuatan ekonomi bagi para peternak kecil, kemudian bagi para petani di wilayah, akan berputar hanya di sejawanya itu saja. Belum kita berkaitan dengan protein hewani yang memang kami mendapatkan ketika program kurban peduli negeri ini dijabarkan ke Papua, ke Maluku, ke Sulawesi, ke Jambi pedalaman, dan wilayah-wilayah pedalaman. Di Jawa pun masih banyak pedalaman yang memang belum mendapatkan secara signifikan dari protein hewani ini. Nah, makanya dengan potensi membantu program kurban peduli negeri ini, perputaran ekonominya pun terbantukan karena kami menghadirkan kebersamaan ternak hewannya itu tidak semuanya dengan peternak-peternak besar.
Tapi ketika di wilayah belinya langsung dari peternak kecil, dari masyarakat kecil dan yang lainnya. Nah, pada kesempatan hari ini sebetulnya yang ingin digali Ustadz, yang ini teman-teman Ustadz Lucy, kemudian nanti ada Ustadz Anas, ada Mbak Sani, itu ingin menggali dari sisi dampak dari program kurban ini bukan hanya sebatas outputnya. Kalau outputnya kan tadi ada kebermanfaatan dari protein hewani, kemudian juga perputaran uangnya, itu kan output ya. Dampak ada dampak dakwah yang luar biasa ternyata saat dihadirkan dari program kurban kita ini. Contohnya misalnya nanti dengan Ustadz Anas di daerah Jawa Tengah ada banyak kebermanfaatan yang tadinya tidak ada masjid, kalau mau sholat Jumatan itu harus perjalanan sekitar berapa kilo gitu ya, sampai 3 kilo, 5 kilo segala macam, itu kan jauh sekali, jadi masyarakat enggan untuk sholat Jumat segala macam. Tahun 2020 hadirnya program kurban, sampai sekarang alhamdulillah rutin kurban, akhirnya kami mendapatkan insight butuh masjid, hadir, alhamdulillah sekarang masjidnya sudah hadir di sana, masyarakat sudah bisa menggunakan masjid per Ramadan kemarin. Nah, kemudian bahkan ada titik-titik yang teman-teman yang mualaf itu di puncak gunung itu tadi ya, jauh sekali dari masjid. Alhamdulillah diawali dari program kurban tahun 2020. Nah, kemudian sekarang alhamdulillah sudah berdiri masjid juga di sana, masyarakat sangat bersyukur dan dakwahnya. Dan di Maluku bahkan masyarakat di sana itu pemahaman tentang agama ini parsial. Cuman qadarullah Ustadz Adi yang tadinya mau kita ajak juga untuk diskusi pada kesempatan hari ini belum bisa karena di sana sedang prosesi dan wita ya, Ustadz, bedanya 2 jam sekarang sedang prosesi untuk pemotongan. Di sana disebutkan sama Ustadz Adi ini, masyarakat di sana terbiasa sholat rutin, sholat wajib itu hanya 3 kali dalam sehari, Ustadz. Maghrib, Isya, dan subuh. Untuk zuhur dan asar itu seperti bukan kewajiban. Di beberapa daerah ya, di daerah Maluku Utara. Nah, alhamdulillah dengan hadirnya program kurban dan kemudian dakwahnya berlanjut, ada sustainability program, ustadz-ustadz kita di sana menguatkan, alhamdulillah sekarang masyarakat sudah mulai terbiasa. Dan kemudian juga bahkan menariknya Ramadan, informasinya masyarakat di sana ada beberapa yang nggak paham kalau Ramadan itu ternyata 1 bulan gitu. Cuman itu beberapa hari ini kalau tadinya mau ikutan karena memang sudah bertugas dan di wilayah jadi nggak ada sinyal. Itu Ustadz, jadi dengan Ustadz Lucy, dengan Ustadz Anas, Mbak Sani, mungkin kita akan mengkaji dampak keberlanjutan dari program kurban ini yang saya pikir ini luar biasa gitu Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ihsan, Masya Allah. Jadi kurban ini tidak hanya bagian dari ibadah saja ya, tapi ibadah yang sifatnya ubudiyah, ibadahnya yang sifatnya horizontal langsung, vertikal langsung kepada Allah, tapi juga horizontal bagaimana berdampak sosial, berdampak perubahan di masyarakat dan membawa banyak sekali kebaikan tentunya. Dan Masya Allah tentu ini mengalir kebaikannya kepada para donatur atau para mudhahi ya, yang berkurban, para muqarrib yang berkurban di tahun ini melalui DT Peduli ya, tidak mesti jauh-jauh berangkat ke Maluku, ke Papua, ke NTT, tapi bisa melalui DT Peduli, insya Allah tersalurkan dan bisa jadi lebih luas manfaatnya. Baik, kita undang, ada insya Allah di sini Ustadz Muhammad Lucy, boleh dibantu unmute admin. Nanti ada Ustadz Nasrullah juga, ya, beliau dai dan mitra program ya di Sulawesi Tengah. Ada Mbak perbudakan yang lain juga sudah bisa bergabung. Nanti kita bisa dialog ya dengan Ustadz Nasrullah, Ustadz Muhammad Lucy, juga Mbak Sani ya, yang insya Allah akan banyak hikmah nih kesempatan pagi ini ya, bagaimana kurban di pelosok negeri. Baik, Ustadz Lucy nampaknya sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, nampaknya sudah terang di sana. Jam berapa ini? Iya, sudah terang sekali di sini jam 7. Oh ya, jam 7 ya, memang setengah 7. Beda. Iya, beda 1 jam kurang lebih ya di Wita di sana. Baik, boleh
ceritakan nih seperti apa kondisi kurban di Wutun. Ini namanya daerahnya Wutun ya. Bukan nama saya. Oh, itu nama, Harga, maaf. Ustaz harga. Lucy Wutun ya. NTT-nya di mana nih, Ustaz Lucy? Di Flores Timur. Flores ya, Ya, Flores. Baik, gimana boleh diceritakan bagaimana kondisi kurban di sana? ya baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillah kami bersama DT dalam program Kurban Peduli Negeri ini alhamdulillah telah berjalan 2 tahun ini, dan berdasarkan kondisi tahun sebelumnya kami mendapat banyak sekali pembelajaran sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Ihsan tadi, bahwa tidak hanya pada aspek ubudiahnya saja, tetapi pada aspek sosial kemasyarakatan, ekonomi keumatan, alhamdulillah digarap semua, disentuh semua oleh program kurban ini. Alhasil kondisi hari ini khususnya di daerah Flores Timur, di tempat saya di Salam Halajaya, yang mana di tahun-tahun sebelumnya animo umat, animo masyarakat untuk berkurban itu sangat terbatas. Tetapi dengan dipicunya program kurban tahun sebelumnya, alhamdulillah tahun ini cukup lumayan umat berpartisipasi dalam program kurban ini. Dan alhamdulillah kendati pun kondisi bahwa hewan sekarang lagi dalam kondisi, minta maaf, sedikit penyakit dan lain sebagainya, tidak menyurutkan semangat umat dalam melakukan proses kurban. Seperti biasanya katakan hewan jenis sapi yang sering kami datangkan dari Kota Kupang yang sekarang tidak bisa, alhamdulillah para peternak-peternak kecil yang ada di sekitar Pulau Flores ini dapat diberdayakan. Di sisi lain, kami sendiri sebagai lembaga yang telah bermitra tahun sebelumnya juga bisa mendapat pelajaran yang sangat berharga, yang mana tahun ini kami juga sudah membuka ternak, dalam hal ini kambing, sehingga dalam memperoleh hewan jenis kurban jenis kambing ini kami tidak lagi kesusahan. Bahkan di kelompok kami, lembaga kami ini bisa diberdayakan karena banyak sekali aspek lain, yang mana kami juga alhamdulillah, mohon doanya Ustadz, kami telah mulai membuka pondok tahfiz di Desa Salam Halajaya. Alhamdulillah ini juga berkat kerjasama atau sharing usul saran waktu pasca bencana kemarin bersama Kang Andri, itu banyak sekali hal-hal yang direkomendasikan beliau sehingga kami mencoba tahap demi tahap. Insya Allah untuk kurban tahun ini kami coba untuk ada di belakang saya ada satu pulau, itu namanya Pulau Solor. Ini Pulau Solor. Solor. Solor, ya Solor. Ya, Solor. Solo mah di Jawa, Ustaz. Ya, iya. Solor ya. Ya, di NTT mah ada R-nya, Solor. Ada R-nya. Ya. Ini tempat jarang sekali dimasuki atau disentuh oleh program kurban. Alhamdulillah tahun sebelumnya kami sempat masuk, dan insya Allah tahun ini kembali kami masuk kembali, tapi titik yang agak berbeda yang cukup masuk pedalaman, tepatnya di pantai selatan. Insya Allah sebentar siang kami akan delivery ke sana. Mohon doanya semoga apa yang dilakukan hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan umat di sana pun sudah kami kabarkan, mereka sangat antusias, insya Allah bersama masyarakat nanti kami sebentar sore. Mungkin demikian gambaran kondisi kurban di NTT sekarang dan dampak-dampak yang dihasilkan oleh KPN dari DT Peduli ini. Demikian Ustaz. Ya, untuk sampai ke Pulau Solor itu berapa lama Ustaz Lucy untuk insya Allah sejam kurang lebih, insya Allah. 1 jam lewat laut ya? Iya, lewat laut. Pakai apa itu ininya diseberangkannya? Di perahu yang ada di belakang saya nih Ustaz, ini cukup banyak perahu. Ini bisa kita pakai sewa. Ini cukup banyak sewa perahu. Ke sana. Binatang kurbannya ditaikin perahu atau di sana dengan membeli di peternak sana?
kita beli di sini. Di sana nggak ada ternak sapi, Ustaz. Oh, nggak Di ada. sana hanya kambing. Karena struktur geografis di sana airnya agak payau, asin, sehingga untuk ternak atau apa itu kurang begitu bertahan, hanya kambing. Tapi sapi jarang ada di sana, Ustaz. Sehingga kami bawa dari sini. Jadi bawa sapi dari sini pakai perahu 1 jam di tengah laut sampai nanti ke Pulau Solor begitu. Solor, insya Allah. Masya Allah. Ini aman nih di perjalanannya gitu pakai perahu, nggak akan loncat itu sapinya. Alhamdulillah, setahun lalu sempat was-was juga, tapi alhamdulillah dalam perjalanan selamat sampai tujuan, insya Allah. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi hari ini rencananya ya untuk delivery ke sana. Iya. Kalau yang kemarin ada penyembelihan juga? Kemarin belum, Ustadz, karena kendala administrasi dalam hal ini nama mukorib belum terkirim ke kami, sehingga kami nggak bisa bahkan coba disiasati dengan kondisi di sini dengan sistem yang sudah kami komunikasikan dengan admin di DT. Cuman para pekurban Ustadz imam-imam di sini nggak mau. Intinya harus ada nama mukorib dulu baru kita mulai. Kalau nggak ada nggak bisa ini. Kita bukan potong apaan. Jadi menunggu insya Allah sebentar. Alhamdulillah sudah ada nama mukoribnya, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tidak apa-apa ya, hari tasrik masih boleh. Ya. Memang afdolnya ada nama mukoribnya, betul ya, siapa yang berkurban. Nanti jelas mereka juga menyembeli yang tidak ada namanya ya. Masya Allah. Dan tadi dampaknya juga akan tidak hanya dari kurban ini, tapi juga dampak dari kurban pada negeri ini, sinerginya. Ada juga akan ada pesantren tahfidz, begitu Ustaz Nusi ya? Ada, alhamdulillah. Ya, ini bagi siapa nih anak-anak di sana begitu? Iya, jadi sudah kami buka setahun ini setelah KPN tahun kemarin. Setelah itu kami buka pondok tahfidz di Lamahala, di desa saya, yang alhamdulillah 100% Islam, Muslim, tapi tidak ada lembaga pendidikan agama khususnya kayak pesantren atau apa. Sehingga di tahun sebelumnya juga sempat main-main ke DT, banyak belajar juga di situ, silaturahim. Alhamdulillah dengan sedikit ilmu yang diperoleh, kami memberanikan diri untuk membuka pondok tahfidz di sini, plus ternak kambing sendiri untuk bisa mengoperasionalkan perjalanan pondok tahfidz dimaksud, Ustaz. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, ini luar biasa ya. Jadi dampaknya tidak hanya kurban, tidak hanya setelah kurban bagi daging selesai, tapi ada pondok tahfidz, tapi juga ada ternak mandiri nantinya yang setiap tahun juga bisa disinergikan untuk nanti dimanfaatkan untuk pelaksanaan Idul Kurban begitu ya. Baik, Ustadz Nusi, mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan pada sahabat-sahabat semua nih di seluruh tanah air yang menyimak hari ini. Ini ada yang menyimak melalui Zoom, ada yang melalui YouTube, Facebook, live juga di MKTV dan MKFM. Silakan Ustadz Nusi, mungkin pesan dari NTT nih, Masya Allah, silakan. Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat peduli dimanapun Anda berada, yang jelas bahwa bersama DTP kami sangat bahagia karena begitu banyak program yang saling sinergi. Ambil saja kurban ini, dia bersinergi pada dampak pada program-program yang lain seperti peternak tangguh, nelayan tangguh. Ini semua berpengaruh semua, sehingga alhamdulillah bagaimana kita mengelola, bagaimana kita menjalankan amanah ini dengan baik, insya Allah berkah Allah akan tersebar ke berbagai aspek yang dimaksud. Dan kami di NTT sangat berharap insya Allah tidak hanya pada tahun ini, tapi tahun-tahun mendatang masih banyak pelosok yang perlu disentuh dengan program-program kurban ini, yang tidak hanya pada aspek ubudiyah, tapi insya Allah dengan hal-hal lain seperti yang disampaikan oleh Ustaz Irfan tadi, pada aspek kehidupan mereka juga bisa kita coba untuk membangun komunikasi, pembelajaran, supaya masyarakat NTT bisa melek akan hal-hal yang terkait dengan agama. Yang mana semua kita tahu bahwa kami di NTT sangat terbatas atau minoritas,
tetapi dengan minoritas itu kita ada. Dan dengan berbagai program keumatan, kita ada dan terus bergerak untuk bagaimana memaslahatkan kehidupan yang ada di sini. Tetap bersama NTT, tetap bersama DT dalam program kebaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Lucy ya dari NTT. Semoga dimudahkan, dilancarkan ya kegiatan hari ini untuk Kurban Peduli Negeri di wilayah Solor, juga program-program yang lainnya sinergi dengan DT Peduli, ada program Tafid, juga Desa Ternak Mandiri dan program-program lain ya. Semoga Allah ridho dan dimudahkan. Terima kasih Ustadz Lucy. Masih berada di sini boleh ya, jangan dulu. Nanti kita tanya yang lain dulu. Baik, ada Mbak Sani dari DT Peduli Sumut sudah hadir. Boleh dibantu admin? Nah, jadi tadi dari Indonesia Timur kita ke Indonesia Barat ya. Mbak Sani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah sehat, Mbak Sani. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, ini dari timur ke barat ya. Seperti ada lagu ya, timur ke barat, utara ke selatan. Ya, ke barat, Mbak Sani boleh melaporkan seperti apa program KPN di di Sumut, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peduli Sumut menyebar ke berbagai desa ya Ustadz, atau berbagai wilayah yang ada di Sumatera Utara. Salah satunya yaitu saya kemarin baru bertugas dari Tanah Karo, di mana Tanah Karo merupakan kabupaten yang terletak di kaki Gunung Sinabung. Seperti yang kita ketahui bahwa Gunung Sinabung merupakan gunung aktif, gunung berapi yang aktif yang mengalami erupsi jangka panjang ya Ustadz sejak tahun 2010. Terus mengalami dan statusnya terus naik turun. Alhamdulillah tahun ini status sudah turun ke siaga, dari awas sudah turun ke siaga. Namun masih belum bisa diprediksi, posisinya juga belum bisa kembali ke normal. Artinya masyarakat masih banyak mengalami kedilemaan ekonomi karena masyarakat di sekitar kaki gunung mata pencariannya seperti yang kita tahu yaitu bertani sayur-sayuran. Jadi saat ini juga mereka masih dalam keadaan yang bisa dikatakan dilema ekonomi Ustadz, seperti yang dikatakan Prof. Iksan tadi, bukan hanya akidah, tapi masyarakat yang kita sentuh ini juga mengalami kegoncangan ekonomi. Alhamdulillah kehadiran kita DT Peduli kemarin itu di Desa Sukatepuh merupakan kehadiran pertama, kita adalah lembaga zakat pertama yang hadir di desa mereka. DT Peduli Sumut sendiri hampir setiap tahunnya sejak ada DT Peduli di Sumut menyalurkan kurban ke desa-desa yang ada di Tanah Karo. Selain itu juga desa di Tanah Karo ini masih banyak sekali Ustadz yang belum tersentuh. Meskipun kita sudah berusaha, alhamdulillah dengan bahagia dan sekuat tenaga mengantarkan titipan dari para donatur, namun kita tetap termotivasi nih Ustadz untuk menyentuh seluruh desa yang ada di sana. Karena di Tanah Karo sendiri ada 259 desa, dan kemarin setelah berbincang-bincang dengan Ketua BNPB yang juga ada di lokasi dan masyarakat, sekitar 112 desa yang tidak dilaksanakan penyembelihan di sana karena memang keterbatasan ekonomi dan sentuhan dari masyarakat kota ini Ustadz yang belum sampai ke sana, belum banyak yang sampai ke sana. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Ini perjalanan dari Medan, DTP Medan atau Sumut ya, DTP dari Medan sampai ke Karo berapa lama ini naik gunung turun gunung katanya? Sekitar 3-4 jam Ustadz. Namun karena kemarin Idul Adha jadi ada kemacetan. Jadi kita mengalami keterlambatan sekitar 5 jam, 5 atau 6 jam. 5 atau 6 jam. Sudah penyembelihan di sana atau programnya hari ini? Sudah Ustadz, alhamdulillah kita dari tim baru turun tadi jam 2 pagi sampai ke
untuk nyambung hari kedua kita ke lokasi yang pesisir. Kemarin kita di pegunungan, sekarang kita menuju ke yang pesisirnya. Ini kita tim lagi pada istirahat di rumah salah satu relawan yang tidak jauh dari lokasi kedua ini, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Gimana respon masyarakat tuh yang tadi sampai 120-an lebih ya desa yang belum ada kurban, dan sekarang ada kurban nih melalui program Kurban Peduli Negeri DT Peduli ini. Respon masyarakat sendiri bagaimana, Mbak Sani, yang terlihat kemarin ketika mengadakan kurban di sana? Respon masyarakat sudah pasti sangat gembira ya, Ustaz. Namun mereka masih berharap di desa-desanya yang lain, karena memang mereka saling terhubung. Ada satu ketua BNPB yang membina beberapa desa di sana sekaligus berdakwah. Beliau memang bukan hanya dari BNPB tapi secara pribadi Ustadz mewakafkan dirinya lah untuk di sana. Jadi saya selalu mendapat informasi dari beliau bahwa beliau itu hampir mengalami dilema gitu ketika DT Peduli datang ingin mendistribusikan hewan kurban. Beliau itu merasa dilema, desa mana nih gitu, karena memang hampir semua desa itu butuh disentuh. Tidak hanya momen kurban ini memang menjadi momen yang pas gitu Ustadz untuk syiar dan dakwah ke sana, karena memang masyarakat di sana selain terdampak erupsi juga mengalami bencana yang lain, yaitu rawan akidah. Jadi dengan adanya kurban, masyarakat sangat gembira karena memang mendapatkan banyak informasi tentang dakwah, karena kita di sana juga nginap, bersosialisasi dengan masyarakat, dan mereka mendapatkan informasi juga dari relawan-relawan DT Peduli. Kita menyatu di sana, dan suasananya sangat mengharukan, Ustaz, gitu. Ini adalah pertama yang mereka itu bisa mendapat daging per kantung, karena sebelumnya dari informasi masyarakat mereka pernah kurban, memang ada kiriman kurban tapi hanya 3 kambing dengan ratusan kakak, mereka hanya bisa menikmati makan bersama, tidak bisa dibagikan satu kantung. Kali ini DT hadir dan bisa membagi rata daging-daging kurbannya itu untuk ke setiap kakak dapat per kantung. Jadi lebih banyak lagi tuh Ustaz. Jadi mereka sangat gembira, sangat bahagia, dan sangat berterima kasih kepada DT Peduli. Mereka juga mengucapkan dalam sambutannya di sholat Idul Adha bahwa mereka berharap mereka bisa juga berkurban, tidak hanya menerima bantuan. Jadi syiarnya alhamdulillah sudah masuk, Ustaz. Mereka ingin sekali tergerak untuk berkurban di desanya. Jadi tidak hanya mengharapkan kiriman dari kota. Gitu, Ustaz. Itu yang menjadi nilai untuk kita, khususnya tim DT Peduli. Baik, Masya Allah ya, luar biasa. Ini agak merinding saya mendengarnya ya. Jadi ada daerah yang baru pertama ada kurban, dan sampai kebingungan ya, desa mana dulu ya, kampung mana dulu, saking banyaknya ternyata 120-an tadi ya yang belum tersentuh kurban, yang belum ada kurban. Dan itu daerah rawan bencana karena kita tahu area erupsi di situ, Pegunungan Sinabung, termasuk juga rawan akidah ya, karena ke pelosok itu masih sedikit para penceramah yang mengingatkan dan mengajarkan tentang ajaran Islam. Nah, mudah-mudahan kehadiran DT Peduli Sumut bisa membantu, dan tentu saja peran kita Bapak Ibu, sahabat-sahabat dimanapun berada, walaupun kita tidak bisa berangkat ke sana, kita tidak bisa berkurban di sana, dan juga tentu tidak cukup aktivitas kita lewat kurban saja. Kalau kita mendengar dari Mbak Sani tadi, masih sangat banyak yang bisa kita lakukan ya, program-program kita di sana, bantuan sosialnya, kemudian pendidikannya, kesehatannya, dan seterusnya. Ini menjadi ladang amal tentunya bagi kita semua. Kalau kita di kota daging sudah banyak gitu ya, di kota pendidikan juga mudah, di kota pengajian yang mengingatkan kepada Allah, mendekat kepada Allah banyak, tapi kita dengar di pelosok-pelosok seperti kita dengar dari Mbak Sani tadi, begitu sulit gitu ya. Masih banyak ternyata saudara-saudara kita di sana yang masih belum tersentuh, dan ini jadi tanggung jawab kita bersama. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa berperan dan bisa membantu saudara kita di sana.
Baik, Mbak Sani, ada lagi yang disampaikan nih terkait pelaksanaan kurban di sana? Baik, kita berharap dengan hadirnya program DT Peduli, ini karena memang momentumnya kurban, dalam agenda kurban peduli negeri setiap tahunnya ini memang dapat menjadi syiar ya Ustadz, selain juga pemicu semangat pada masyarakat yang terdampak erupsi dan rawan akidah ini, kita juga dapat membangun giro berkarya mereka gitu, Ustadz. Semangat gitu dengan kehadiran kita di setiap momennya, entah itu kurban, entah itu program pendidikan seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Meskipun itu seberapa mampunya kita, itu benar-benar bisa menumbuhkan semangat masyarakat bahwa mereka itu masih dipedulikan oleh kita gitu, masih sangat-sangat masih diingat dan dipedulikan, sehingga dapat menumbuhkan semangat mereka dan mereka bisa survive dari segi ekonomi dan juga dari segi dakwah, Ustadz. Itu harapan kita tetap bergerak untuk masyarakat yang ada di pelosok, tidak hanya program kurban, tapi juga program-program lainnya. Karena memang menurut kita mungkin itu hal yang kecil jika itu dilakukan di kota, tapi itu sangat besar nilainya, ruhnya yang kita laksanakan di desa-desa yang sangat terisolir dari sentuhan-sentuhan masyarakat kota. Begitu aja, Ustaz. Baik, Masya Allah. Kemarin sudah di pegunungan dan rencana hari ini ke pesisir. Seperti apa rencana untuk schedule-nya untuk hari ini, Mbak Sani? Hari ini insya Allah kita akan melaksanakan Kurban Fest, Ustadz, di Tanah Wakaf Darut Tauhid Peduli Sumatera Utara, tepatnya di Percut Situan, di mana di sana juga merupakan masyarakat yang mayoritas Muslim, namun juga harus tetap diperhatikan dari segi akidahnya, karena memang di sana adalah daerah pinggiran. Jadi kita insya Allah akan berkurban di sana bersama masyarakat yang lain untuk merayakan Hari Raya Idul Adha ini, dan harapan kita memang hari ini berjalan lancar dan masyarakat juga merasakan kehadiran kita ini bukan hanya untuk mengantarkan hewan kurban, tapi juga untuk menjalin silaturahim dan menumbuhkan nilai-nilai dakwah seperti yang kita harapkan. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan kegiatan hari ini lancar dan dimudahkan ya Mbak Sani dan sahabat-sahabat semua di DT Peduli Sumatera khususnya, dan juga umumnya semua ya di berbagai wilayah yang insya Allah hari-hari tasrik ini juga tetap diadakan ya, karena memang tidak semua bisa selesai di hari Idul Adha, tidak semua selesai di hari kemarin. Seperti sampaikan Ustaz Lucy tadi juga, pengiriman membutuhkan waktu, jarak dan daya tempuh ya yang tidak dekat ya. Tadi Mbak Sandi dari pegunungan baru turun jam 2 dini hari, sekarang turun ke pesisir ya, daerah juga yang akan menjadi bagian untuk bisa berbagi korban peduli di sana. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog, masih ada kurang lebih 13 menit. Ada tayangan dulu dari teman-teman DT Peduli. Izin rencananya juga kita akan menghubungi Ustaz Anas Nasrullah di Sulawesi ya, namun masih kesulitan jaringan nampaknya ya. Tidak semudah kita di kota ya, sinyalnya mudah ini di pesisir atau di daerah yang sangat jauh, sehingga masih kesulitan sinyal. Jadi mohon maaf Bapak Ibu kalau belum sempat menghubungi area Sulawesi ya. Jadi Indonesia Tengahnya nih, Indonesia Timurnya diwakili Ustadz Lucy tadi, Indonesia Baratnya oleh Mbak Sani. Ini menghubungi Ustadz Anas nih di mitra kita di Sulawesi Tengah, tapi masih belum terhubung. Kita saksikan tayangan dulu, sudah siap Kang Afif, silakan. Alhamdulillah, saudara-saudara sekalian, Allah memberikan kesempatan beramal yang luar biasa, yaitu dengan Idul Kurban. Dengan Idul Kurban, insya Allah akan masuk ke makom orang yang banyak manfaat. Karena banyak orang yang sangat memerlukan, juga banyak yang terberdayakan dengan Idul Kurban ini. Insya Allah, Idul Kurban kita dilaksanakan sesuai syariat dan aman dari penyakit. Dan mudah-mudahan inilah yang membuat kita bahagia dengan membahagiakan sesama. Kita tidak akan bahagia karena ingin dibahagiakan. Idul Kurban yang dilakukan dengan ikhlas,
jalan membuat kita dekat dengan Allah, Allah membahagiakan kita, dan Allah membuat hidup kita bermanfaat bagi sesama. Jangan pernah ragu, tidak berkurang harta dengan berkurban yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu uh, motivasi dari AA ya, guru kita yang hari ini AA masih berada di Mina ya, memasuki hari-hari tasyrik sampai tanggal 13 Dzulhijjah nanti. Nah, kita pun bersyukur alhamdulillah yang tidak berhaji tetap bisa melaksanakan aktivitas amaliyah di hari-hari tasyrik, yaitu berkurban di antaranya ya. Masya Allah Bapak Ibu, saya undang, silakan bagi yang akan berdialog atau menyampaikan pertanyaan atau saran boleh ya. Insya Allah di sini masih diwakili oleh Ustadz Lucy dari Indonesia Timur, Nusa Tenggara Timur tepatnya. Ada Mbak Lucy di Desa Peduli Sumut ya, Desa Peduli Sumut di Medan ya. Bagi mungkin ada yang mau bertanya dan sebagainya, silakan, ada waktu kurang lebih 10 menit ke depan sambil kita juga nanti menyaksikan lagi, ada beberapa masih ada tayangan yang bisa ditayangkan bagaimana dramatisnya gitu ya, harus mengantar sampai ke pelosok, ke daerah-daerah yang lain. Pak Ihsan masih ada di Zoom nih, Pak Ihsan. Sebenarnya berapa wilayah atau berapa titik yang kita sebar di seluruh Indonesia dari pelosok ini, Pak Ihsan, program kurban ini? Untuk tahun ini bisa menyentuh di 34 provinsi, Ustaz. Jadi 34 provinsi. Ya, alhamdulillah kita bisa bersamai dengan program Kurban Peduli Negeri ini, Ustaz. Kami mengucapkan jazakallahu khairan kepada para mudhohi, muqorib, dan para donatur yang sudah mempercayakan kepada kami sehingga program kurban ini bisa merata dan bisa memberikan kebermanfaatan yang tadi disebutkan oleh Ustadz Lucy dan Mbak Sani sebagai representatif. Bukan hanya program yang sifatnya fokus di kurban saja, Ustadz, tapi memberikan dampak juga yang sifatnya sustain, jangka panjang dan yang lainnya gitu, Ustadz. Terima kasih banyak. Ya, jadi tidak hanya satu program tapi bisa berkelanjutan ya. Boleh saja atau mungkin saja ini sebagai pembukanya kurban, seperti tadi Ustadz Lucy di NTT dibuka dengan kurban, tapi kemudian adanya program-program berikutnya, ada pesantren Quran, ada program desa ternak mandiri dan seterusnya ya. Ini yang terkumpul dari jemaah ini berapa muqorib Pak Ihsan, dan ke 34 wilayah tadi ya, berapa muqorib? Mungkin kalau ada data kamu punya juga sekalian. Datanya mungkin lebih yang sudah terekam itu dalam bentuk rupiah yang masuk ya, Sad ya. Iya. Masuk sampai dengan kemarin kita biasanya memang masih terbuka, kemungkinan masih hadir para mudhohi tatkala kami masih membuka kesempatan kebersamaan kurban ini sampai hari tasyrik terakhir, Sad. Iya. Dan kalau tren yang tahun yang lalu memang masih ada. Sampai tahun ini dia sampai kemarin terhimpun di angka sekitar 22 M. Itu secara nominal miliar ya untuk berbagai tempat tadi di seluruh termasuk itu yang untuk internasional saja. Untuk jumlah mudhohinya karena kan beragam. Ada yang satu keluarga atau satu orang mudhohi minta satu sapi, atau ada yang satu unta, tapi ada yang juga berjamaah. Jadi 1/10 unta atau 1/7 sapi, ada juga yang domba gitu. Jadi memang datanya ini mungkin perlu dikolek dulu, tapi secara nominal tadi sudah menyentuh di angka 22 miliar. Masya Allah, ini luar biasa potensi ekonominya. Kalau hanya disebarkan di wilayah Jawa kan sangat disayangkan gitu. Kemudian program ini kami sebarkan ke seluruh Indonesia sehingga kebermanfaatan. Di sisi lain juga kalau kita di Jawa saat bisa sampai 1 bulan mungkin kulkas itu isinya sama daging saja. Iya. Tadi disebutkan Mbak Sani, Ustadz Lucy, segala macam itu, Masya Allah mereka memang sangat menanti gitu. Hadirnya daging hewan kurban ini, Ustadz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ihsan. Semoga kebaikan Bapak Ibu para donatur atau para mudhohi ya yang menitipkan melalui DT Peduli atau dimanapun tentunya,
pertama diterima oleh Allah ini sebagai amal soleh, sebagai juga amal baik kita mengikuti sunnah Rasulullah yang sangat dianjurkan di hari kurban, hari tasyrik dengan berkurban. Kemudian juga semoga pahalanya mengalir dengan kondisi yang tadi ya, daerah-daerah tertentu. Bagaimana Rasulullah SAW pun bersabda di antara hikmah dari kurban ini adalah membangun jiwa sosial, selain juga menumbuhkan rasa syukur ya. Kita yang di kota, yang di Jawa boleh jadi ya makan daging setiap saat dan sangat bersyukur semua itu, tapi saudara-saudara kita ada yang masih sangat terbatas seperti itu ya. Insya Allah ini 5 menit terakhir, Ustadz Lucy mungkin ada yang akan disampaikan terakhir nih dari NTT ya, buat para pemirsa semuanya, silakan. Ya, terima kasih. Insya Allah hari ini kami berkurban di 2 titik. Di antaranya di Desa Lamhalan sendiri, yang mana desa nelayan, kampung nelayan, yang sangat menantikan seperti yang disampaikan oleh itu Ustadz Ihsan tadi. Selama ini kami hanya makan ikan yang lebih banyak, Ustadz. Dan alhamdulillah dengan kurban ini semua masyarakat di kampung nelayan sangat bahagia. Alhamdulillah. Yang berikut lagi di Solor, dan besok itu hari terakhir kami berkurban di pulau di daratan Larantuka, yang mana di situ bisa dikatakan sebagai tempatnya teman-teman keluarga kita dari kaum Nasrani. Jarang sekali ada masjid di situ, tapi alhamdulillah ada satu pelosok yang ada musolanya. Besok tim akan ke sana untuk kurban di sana. Sudah dibangun komunikasi kerjasama dengan pihak pemuda gereja. Kita mohon izin untuk bisa masuk kurban di sana. Dan alhamdulillah kami sudah dapatkan itu, sehingga tetap semangat dalam dakwah ini, tidak hanya pada kurban, tapi insya Allah pada aspek-aspek lain dalam hal akidah, kita akan berupaya terus. Insya Allah Allah ridho dan terus berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih, Ustaz. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Lucy, selamat berjuang, ya, selamat melakukan yang terbaik tentunya. Semoga Allah ridho dan dimudahkan oleh Allah segalanya. Insya Allah. Hari ini sampai besok ya masih ada kurban di titik-titik yang sudah ditentukan, apalagi Masya Allah daerah rawan akidah di situ, daerah-daerah Nasrani, tapi bisa masuk ke sana, bisa mendakwahi, tentunya mengingatkan dan menguatkan kepada saudara-saudara kita seakidah di sana. Ini jadi amal soleh yang luar biasa. Kami turut berbahagia dan turut mendoakan semoga Ustadz dan tim senantiasa dilindungi oleh Allah, dimudahkan dan dilancarkan jadi amal soleh semuanya. Terima kasih Ustadz Lucy. Mbak Sani, sebelum ditutup nih 2 menit lagi. Mbak Sani masih ada? Masih Ustadz. Ya, mungkin ada pesan-pesan terakhir buat para pemirsa nih, dari Mbak Sani yang hari ini akan juga berjuang di pesisir Sumatera Utara ya. Silakan Mbak Sani. Pesan saya Ustadz, pesannya ya kita jangan pernah berhenti untuk berjuang dan berbuat baik, tetap semangat menebar kebaikan, tidak hanya pada momentum perayaan kurban, tapi juga momen-momen yang ada. Bahkan jika tidak ada momen, mari kita menciptakan momen untuk terus berbagi kebaikan dan bermanfaatan kepada masyarakat yang sangat membutuhkan, peka terhadap mereka yang mungkin tidak terlihat oleh mata oleh kita, tapi jika kita mencari, insya Allah mereka ada di mana-mana. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Mbak Sani, selamat berjuang juga ya buat sahabat-sahabat teman-teman DT Peduli Sumatera Utara. Semoga dimudahkan, dilancarkan hari ini dan dimudahkan segala urusannya. Terima kasih Mbak Sani. Ya, silakan bersiap-siap selanjutnya ya. Pak Ihsan mungkin ada pesan terakhir 1 menit lagi. Ya Ustaz, izin, alhamdulillah DT Peduli membuka kebersamaan untuk potensi kurban ini sampai dengan hari tasyrik terakhir Ustaz ya, di pagi hari, mungkin maksimal di jam 9, jam 10 di hari tasyrik terakhir di hari Rabu besok, sehingga sahabat-sahabat yang belum berkesempatan, belum sempat untuk berkurban hari ini atau di tahun ini, masih ada kesempatan Ustaz. Bisa langsung berkunjung ke website kami www.dtpeduli.org/kurban, atau bisa menghubungi ke kantor cabang terdekat
yang ada di setiap kota ya Ustaz ya, atau bisa juga menghubungi call center kami di 0813 17 12 17 12. Saya ulang Ustaz, 0813 17 12 17 12. Insya Allah masih terbuka kesempatan Ustaz. Itu mungkin Ustaz dari saya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak Ihsan, Direktur Program DT Peduli Pusat, dan terima kasih semuanya sudah tergabung seperti dipesankan Pak Ihsan tadi, Bapak Ibu yang masih akan berkurban ya, karena masih ada waktu sampai hari tasyrik, insya Allah silahkan. Tadi saya sudah berkurban, boleh nggak kurban lagi? Boleh ya Bapak Ibu, ini atas nama yang lain boleh, karena ini sih atas nama bapaknya, sekarang atas nama saya, mau nyusul nih berkurban, mau ikutan di pelosok sebagainya, silahkan ya. Bisa menghubungi yang tadi nomornya disampaikan Pak Ihsan, atau berkunjung saja di website DT Peduli. Insya Allah informasinya akan lengkap di sana. Termasuk Bapak Ibu, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sudah menitipkan melalui program Kurban Peduli Negeri yang secara bertahap sudah kami tunaikan. Ada yang di hari kemarin, ada yang hari ini ya, karena tadi harus menjangkau tempat yang membutuhkan waktu untuk menjangkaunya, membutuhkan transportasi dan tempat yang agak jauh. Ada juga mungkin sampai hari esok dan terakhir hari lusa ya, hari Rabu di tanggal 13 Zulhijjah, bagi yang akan mengikuti program ini dipersilakan. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih Ustadz Lucy, Pak Ihsan, Mbak Sani, dan semua Bapak Ibu yang bergabung melalui Zoom, melalui Facebook, IG, melalui YouTube dan sebagainya. Mohon maaf, hari ini memang fokusnya Kurban Peduli Negeri. Nanti kita next ya untuk yang luar negeri ya. Nanti kita dapat laporan juga dari mitra kita di Palestina, di Rohingya, Bangladesh, dan beberapa negeri lain yang juga Bapak Ibu berkenan menitipkan ya melalui DT Peduli. Kami sudah salurkan, sedang disalurkan dan sudah disalurkan kemarin diantaranya. Ada juga yang hari ini, nanti kita akan siapkan di pertemuan berikutnya ya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Mulyadi Al-Fadil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Lucy. Alhamdulillah. Program Kurban Plus Wakaf 2021 telah selesai kami selenggarakan. Atas nama manajemen DT Peduli, saya menyampaikan jazakumullah khair kepada seluruh muqorib, korporat, instansi, maupun komunitas yang telah mempercayakan amanah kurbannya melalui lembaga kami. Alhamdulillah, kami telah menunaikan kurban ini ke berbagai pelosok negeri dan juga ke 4 negara muslim. Semoga ibadah kurban plus wakaf ini diterima Allah Subhanahu wa taala, dan sinergi yang telah terjadi dapat terus diselenggarakan untuk program lainnya demi melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Gema takbir berkumandang, jagat raya bertasbih, seirama bersama keberkahan kurban di berbagai wilayah negeri. Siap menerjang ombak yang menghadang, menelusuri bukit nan curam. Kami mendistribusikan kurban Anda ke berbagai pelosok di sana. Di masa sekarang yang penuh keterbatasan, kami tetap patuh dan taat akan peraturan, demi kemaslahatan bersama dalam menebar kebaikan Anda. Tersebar di puluhan provinsi di Indonesia, kami menyelenggarakan penyembelihan hewan kurban untuk menjamu masyarakat di sana. Maulate iroko kami tu DT Peduli nama layan hewan kurban tu desa Namion, maulate horas. Sebanyak 740.500 penerima manfaat telah menerima daging dari hewan kurban Anda, menciptakan senyuman di wajah mereka sebagai buah dari kebaikan Anda semua. Kurban plus wakaf, berbagi kebahagiaan ke pelosok negeri, plus beramal wakaf mengalir abadi. Semoga keberkahan kurban plus wakaf ini
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan DT Peduli senantiasa amanah dalam melayani dan peduli kepada umat. Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, Allah memberikan kesempatan beramal yang luar biasa, yaitu dengan Idul Kurban. Dengan Idul Kurban, insya Allah akan masuk ke makom orang yang banyak manfaat. Karena banyak orang yang sangat memerlukan, juga banyak yang terberdayakan dengan Idul Kurban ini. Insya Allah, Idul Kurban kita dilaksanakan sesuai syariat dan aman dari penyakit. Dan mudah-mudahan inilah yang membuat kita bahagia dengan membahagiakan sesama. Kita tidak akan bahagia karena ingin dibahagiakan. Idul Kurban yang dilakukan dengan ikhlas, jalan membuat kita dekat dengan Allah. Allah membahagiakan kita dan Allah membuat hidup kita bermanfaat bagi sesama. Jangan pernah ragu, tidak berkurang harta dengan berkurban yang ikhlas. Assalamualaikum.